Saya ucapkan banyak terima kasih kepada teman-teman yang telah menonton dan mendengarkan cerita yang Mimin sampaikan. Untuk episode selanjutnya, ditunggu saja dan tetap standby di Hyuyin Channel. Terima kasih. Berdiri di tanah dan memandangi langit berbintang, bintang-bintang itu sangat dekat dan mereka tampak dekat satu sama lain. Tetapi pada kenyataannya, bintang yang kelihatannya kecil, yang bahkan tidak memiliki ukuran butiran beras, mungkin 10 juta kali lebih besar dari planet biasa. Selain itu, alam semesta yang luas ini sebenarnya sangat kosong. Ada jarak yang jauh antara bintang-bintang. Jika Anda tidak sengaja membidik, Anda ingin mengenai bintang. Itu hanya bisa dikatakan kebetulan. Pada minggu berikutnya, kapal perang Xingyun memiliki keberuntungan yang lebih baik, meskipun dihantam oleh beberapa meteorit dan menyebabkan beberapa kerusakan pada kapal perang. Secara umum, itu bukan masalah besar. Seminggu kemudian, jembatan itu akhirnya diperbaiki, kapal perang Thor akhirnya mendapatkan kembali kendali, dan Kaisar Kecoa Zun akhirnya bisa mengendalikan kapal perang dan mengurangi kecepatannya. Tapi segera, masalah baru muncul. Karena jembatan hancur, peta bintang yang disajikan oleh Raytheon World juga hancur. Jadi, meskipun saya mendapatkan kembali kendali kapal perang, Kecoa Kaisar Zun, tetapi mereka menemukan bahwa mereka sepertinya tersesat. Melihat langit berbintang yang akrab dan aneh, Chu Xingyun dan Kecoa Kaisar saling memandang. Pada saat ini, mereka tidak tahu di mana mereka berada, atau bahkan ke arah mana mereka terbang. Alam semesta berbintang adalah yang paling luas, dan tidak ada yang namanya atas, bawah, kiri, dan kanan sama sekali. Melihat ke segala arah, yang Anda lihat adalah bintang-bintang. Pada tidak peduli ke arah mana Anda melihat, Anda mungkin melihat gambar yang sama. Dalam keputusasaan, Chu Xingyun harus menutup matanya dan merasakannya dengan seluruh kekuatannya. Karena jaraknya terlalu jauh, bola piton posisi Chu Xingyun yang tersisa di mana-mana telah kehilangan fungsinya. Jika jaraknya dekat, Chu Xingyun dapat merasakan fluktuasi spasial yang dipancarkan oleh posisi manik-manik piton, tapi sekarang saya tidak tahu seberapa jauh, maka fluktuasi spasial kecil tidak dapat dirasakan sama sekali. Namun, sebagai putra dunia roh sejati dan dunia surga dan bumi, Chu Xingyun dapat merasakan posisi dunia surga dan bumi dan dunia roh sejati. Tentu saja, jika jaraknya jauh sampai batas tertentu, bahkan kedua dunia tidak dapat dirasakan. Kaisar Tianyi, sebagai dewa langit-langit berbintang selatan, di langit berbintang utara, dia tidak bisa merasakan 3000 planet yang dimilikinya, juga tidak bisa meminjam dari 3000 dunia. Untungnya, Chu Xingyun sekarang mengatakan bahwa dia lari jauh, tetapi pada kenyataannya, dia bahkan tidak mendekati lautan bintang. Intinya, dia masih berkeliaran di dekat pintu rumahnya, jadi, hanya sedikit induksi, aku merasakannya keberadaan dua dunia, dan lokasi yang tepat. Meskipun dia tidak mau, Chu Xingyun tidak punya pilihan selain menyesuaikan jalannya dan bergerak dengan kecepatan penuh ke arah alam semesta. Selama 2 bulan ke depan, pada dasarnya tidak ada yang bisa dikatakan. Kali ini, Chu Xingyun tidak merasa bahwa ia akan terus mempelajari Thunder Stella. Kali ini itu keberuntungan, tapi mungkin tidak begitu baik di waktu berikutnya. Antara 2 penerbangan, 2 bulan berlalu dalam sekejap mata, dan itu sudah dekat dengan dunia Qiankun. Anda dapat mencapai dunia sekitar Qiankun dalam 2 minggu paling banyak. Melihat perjalanan yang mulus, saya akan kembali ke dunia Qiankun, sebuah planet aneh dengan warna gelap dan seluruh tubuh yang terbungkus awan abu-abu dan hitam muncul di hadapan Chu Xingyun. Melihat ke bawah dengan ragu, wajah Chu Xingyun penuh kejutan. Jika bukan hanya melewati planet ini sekarang, jika bukan karena melihat planet secara langsung, Chu Xingyun tidak bisa percaya ada bintang di sini. Meskipun pengalaman Chu Xingyun tentang navigasi langit berbintang tidak kaya, tapi setelah perjalanan yang panjang, ada 10 juta bintang, tetapi hanya bintang ini yang dapat menyembunyikan semua persepsinya. Akal, pikiran, jiwa, roh. Bahkan gelombang magnet Yin Yang Yuan yang dipasang di kapal perang Thor, yang diklaim dapat dilihat oleh lubang hitam, tidak menemukan keberadaan planet ini. Bercampur di langit berbintang gelap, jika tidak terlalu dekat, bahkan mata telanjang tidak dapat membedakan planet abu-abu ini dari latar belakang langit berbintang gelap. Terkejut, Chu Xingyun pindah ke Kaisar Zun Kecoa, menghentikan kapal perang, dan menyalakan Lei Gang untuk melindungi. Kemudian dia membawa Kaisar Kecoa Zun bersama-sama, menembus awan planet ini, dan masuk ke bagian dalam planet ini. Begitu dia menembus awan, Chu Xingyun tertegun oleh adegan di depannya. Seperti yang kita semua tahu, sebagian besar planet dipengaruhi oleh gravitasi dan gaya sentripetal, menunjukkan bola bundar. Tapi planet ini diselimuti awan abu-abu pekat, tepatnya, ini bukan planet sama sekali, karena bintang ini sama sekali tidak bulat. Sepintas, seluruh bintang itu sangat besar, tapi kelihatannya seperti potongan dari planet tertentu.
Fragmen-fragmen besar yang membentang ribuan mil terus-menerus naik dalam asap kelabu. Asap yang naik inilah yang mengembun menjadi bintang-bintang, yang dapat mengisolasi semua awan kelabu yang terdeteksi. Ini bukan hal yang paling mengejutkan Chu Xingyun, yang paling mengejutkannya adalah dunia ini, ia pernah datang, bahkan. Pada saat ini, ada dua teman lama di atas fragmen ini. Saat ini datang ke sini dengan kecepatan penuh. Melayang di udara, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi menunjukkan sedikit senyum. Di bawah tatapan Chu Xingyun, dua sosok ramping naik dari bawah dan terbang ke sisi ini. Terbang ke arah depan, kedua sosok itu tampaknya ingin melemparkan diri ke pelukan Chu Xingyun, tetapi pada saat berikutnya, keduanya berhenti dengan keras dan melayang di udara, tetapi dua pasang mata yang indah berkedip. Melihat Chu Xingyun tanpa berkedip, kelembutan di matanya hampir melelehkan orang. Dalam senyum acuh tak acuh, Chu Xingyun berkibar, dan memeluk keduanya, dan kemudian berkata dengan acuh tak acuh, "Lailak Ding Ning. Bagaimana kabarmu?" Itu benar, sisi dunia ini adalah dunia mayat yang telah dikunjungi Chu Xingyun berkali-kali sebelumnya, dan kedua gadis ini adalah Lailak dan Ding Ning. Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Lailak mengangguk dan berkata, "Baiklah, kita semua baik-baik saja." Kata-kata Ding Ning baru saja datang ketika kata-kata Ding Ning jatuh, "Kamu tidak cukup menarik, kamu bahkan tidak akan melihat kami di satu sisi." Menghadapi keluhan Ding Ning, Chu Xingyun tersenyum pahit, bukan karena dia tidak menarik, tetapi bagaimana jika dia melihatnya. Faktanya, Chu Xingyun hanya mencintai rumah dan Wu, dan membantu mereka sebanyak yang dia bisa. Bagi kedua gadis itu, Chu Xingyun tidak memiliki jenis cinta antara pria dan wanita. Melihat senyum pahit Chu Xingyun, Ding Ning melanjutkan, "Sebenarnya, Anda tidak perlu begitu terjerat, dua saudara perempuan kami tidak pernah mengganggu Anda, dan mereka akan menikahi Anda, bahkan jika Anda bahkan tidak membutuhkan budak, tetapi lihat kami, kamu bisa melakukannya." Tertegun melihat Lailak dan Ding Ning, dengan kemampuan Chu Xingyun, tentu saja, mereka dapat mengetahui apakah kata-kata yang mereka katakan itu benar atau salah, dan apakah mereka tulus. Lailak dan Ding Ning, jelas berbicara dari hati. Dan saya harus mengatakan, apakah itu Lailak atau Ding Ning, cinta mereka untuk Chu Xingyun lebih spiritual. Dia adalah pilar spiritual mereka dan satu-satunya orang yang baik kepada mereka di dunia ini. Untuk Lailak dan Ding Ning, mereka sangat mencintai Chu Xingyun, itu urusan mereka sendiri, dan tidak ada hubungannya dengan Chu Xingyun. Apakah Chu Xingyun menerimanya atau tidak, cinta ini tidak akan berubah. Ini adalah cinta sejati, dan itu tidak akan pernah diberhentikan karena tidak ada respons. Cinta sejati tidak memiliki kondisi dan tidak ada batasan. Dan yang paling penting, pada saat ini, Lailak dan Ding Ning, di bawah kultivasi penuh Chu Xingyun, terutama setelah mengambil dua Kaisar Jin dan telah menjadi Kaisar Sun. Mulai saat ini, mereka semua memiliki kehidupan abadi, selama mereka tidak terbunuh, selama mereka melawan bencana dunia, mereka tidak akan pernah mati. Dalam usia yang begitu panjang, mereka sekarang hanya setara dengan bayi. Bahkan jika mereka ingin menikah atau ingin menikahi seseorang, mereka harus menunggu 3 atau 4 ribu tahun, atau memikirkannya ketika mereka berusia 3 atau 4 ribu tahun. Dengan waktu yang begitu lama dan begitu banyak perubahan, siapa yang tahu masa depan? Yang paling penting adalah bahwa sejak Kaisar Sun selesai, kedua saudari itu semakin bosan, dan dunia spiritual menjadi kosong. Setelah pencapaian Kaisar Sun, dengan korps api di bawah komando mereka, saat ini, tempat kedua saudari itu pergi tidak tertandingi. Terutama ketika kedua saudari itu, yang dipimpin oleh 365 Jenderal Legiun Api-Api, memegang 365 bendera api Zutiansing dan meletakkan susunan api Zutiansing, bahkan jika mereka membakar gunung dan merebus laut, itu bukan apa-apa. Tapi pepatah lama itu baik, yang disebut ketinggian itu dingin. Ketika mereka benar-benar mencapai ekstrim, mereka hanya merasakan kesepian. Uang, hak, identitas, status. Segala sesuatu dan segala sesuatu berubah menjadi awan mengambang, dan akan sulit bagi mereka untuk memiliki sedikit kesenangan. Satu-satunya orang yang dicintai, bahkan satu pihak menolak untuk melihatnya. Apa gunanya keabadian seperti itu? Ketika seseorang bisa mendapatkan apa yang dia inginkan, apa yang ingin dia lakukan dapat tercapai, bahkan dia tidak ingin tahu apa-apa, dan dia tidak ingin melakukan apapun. Pada awalnya, alasan mengapa Bai Bing membingungkan air dan air yang harum untuk menaklukkan bintang-bintang dan laut sebenarnya karena kesepian itu tidak tertahankan dan dia tidak ingin hidup sesuai dengan bakat dan keterampilannya. Alasan mengapa Sui Liuxiang disihir tidak selalu karena IQ-nya rendah atau kecerdasan emosinya lemah. Faktanya, hidupnya menjadi tidak berarti. Di bawah kebosanan, bisa melihat Chu Xingyun lagi menjadi satu-satunya makna kelangsungan hidupnya. Itu bukan kemunafikannya, itu. Dia tidak ingin menyesatkan dan menunda dua gadis yang begitu bersinar dan imut karena apa yang dia lakukan. Bagaimanapun, Chu Xingyun tidak mau memberi mereka ilusi emosional. Mengambil nafas panjang, Chu Xingyun berkata, "Oke, saya dulu terlalu khawatir, tapi saya berjanji, itu tidak akan terjadi di masa depan." Mengangguk sambil tersenyum, Lailak berkata, "Kamu pergi sendirian," dan Xiang Sui juga mengambil 7 jenderal dari ras manusia untuk pergi, meninggalkan kami tidak masuk akal, tetap di sini.
Apa, Anda baru saja mengatakan, Sui Liuxiang dia pergi. Melihat curiga pada Chu Xingyun, Lailak mengangguk dan berkata, ya. 3 tahun setelah Anda pergi, Xiang Shuai menemukan kapal perang bintang ras manusia, dan berangkat dengan 7 jenderal ras manusia, mengatakan bahwa itu untuk menemukan Anda. Ini, mereka. Hai, mendengar kata-kata Lailak, Chu Xingyun menginjak kakinya tanpa sadar, dan hatinya sangat cemas, tetapi tidak tahu harus berkata apa. Luasnya dunia langit berbintang, tanpa berada di dalamnya, tidak akan pernah bisa diketahui. Langit berbintang bukanlah sebuah pesawat, melainkan dunia 3 dimensi. Bahkan jika ada perbedaan sedikit saja, jarak antara satu sama lain hanya akan meningkat dan menurun. Jika Anda terus terbang selama sebulan, jarak antara satu sama lain, bahkan jika Anda menggunakan cakrawala, tidak cukup untuk menggambarkan. Tapi tidak peduli seberapa cemasnya itu sekarang, itu tidak ada gunanya. Sui Liuxiang telah pergi selama 1 atau 2 tahun. Kecuali dia tahu persis kemana dia pergi, tidak ada cara untuk menemukannya. Secara umum, orang-orang suka menggunakan tumpukan jerami untuk menggambarkan kesulitan menemukan. Tetapi bagi Chu Xingyun, apa yang disebut jarum di tumpukan jerami benar-benar terlalu sederhana, dan jarum sulaman dapat ditemukan dengan sangat cepat setelah pemindaian kesadaran. Tetapi di dunia langit berbintang, bintang-bintang adalah triliunan. Ingat, siapa yang tahu ke arah mana aromanya pergi, dan bintang mana yang tetap berada di sana. Sambil menghela nafas, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya, dan alasan mengatakan kepadanya bahwa cara terbaik untuk menemukannya adalah tidak menemukannya. Jika Anda ditakdirkan, Anda dapat bertemu satu sama lain sambil berjalan. Jika Anda melewatkannya, bahkan jika Anda lewat, saya khawatir Anda akan melewatkannya. Selain itu, secara tak terduga, cepat atau lambat, Sui Liuxiang akan mendengar lautan bintang dan jalan mukjizat. Cepat atau lambat, Sui Liuxiang pasti akan muncul di lautan bintang dan muncul di jalan keajaiban. Oleh karena itu, selama Chu Xingyun bergegas ke lautan bintang sesegera mungkin, memulai jalan mukjizat dan pecah namanya sesegera mungkin, dan menjadi terkenal, Sui Liuxiang dapat dengan mudah mendapatkan berita sendiri dan menemukan dirinya sendiri. Selain itu, tidak ada cara yang lebih baik. Berpikir, Chu Xingyun mengambil napas dan berkata, oke, saya tidak bisa tinggal di sini untuk waktu yang lama. Bagaimana? Anda punya hal lain untuk dipersiapkan. Melihat Chu Xingyun dengan takjub, Li Xiang berkata, para jenderal Legiun Api sekarang tersebar di antara 7 tempat berbahaya. Butuh 6 hari lagi untuk datang dan berkumpul. Legiun Api. Mendengar kata-kata Lailak, Chu Xingyun mengerutkan kening, tetapi hanya berpikir sejenak, lalu ingat. Legiun Api ini diperintahkan oleh Chu Xingyun dan dipimpin oleh Sister Lailak dan Ding Ning untuk membentuk pasukan. Legiun ini semuanya terdiri dari para pejuang berbakat dari Departemen Pemadam Kebakaran kelas 9. Setiap orang memiliki spanduk api bintang Zutian di tangannya. Ketika 365 orang bergabung ke satu tempat, mereka dapat mengatur sejumlah besar kebakaran minggu depan. Set spanduk api Zutian Star dibuat oleh Kaisar Tianyi dan merupakan harta keluarga Nangong. Pada awalnya, Chu Xingyun tidak terlalu menghargai set Zutian Xingwoki itu, tetapi ketika Chu Xingyun menjadi Kaisar Surga dan melangkah ke Xinghe, dan menoleh ke belakang, itu sangat berbeda. 365 spanduk Zutian Star Fire ini bukan hanya tentara kekaisaran. Dengan identitas dan status Kaisar Tianyi, ranah dan kekuatan Kaisar Tianyi, dimanapun ia menembak, ia juga harus menjadi prajurit bintang. Dan, dengan visi Chu Xingyun saat ini, mudah untuk menilai bahwa spanduk Zutian Star Fire 360 memang semua tentara tingkat bintang. Prajurit Kaisar tingkat bintang adalah untuk memperbaiki planet ini dan menggunakan logam yang terkandung dalam sebuah planet untuk memurnikan prajurit Kaisar. Kekuatan prajurit Kaisar dapat dibayangkan. Selain itu, sebagai dewa surgawi dari Departemen Pemadam Kebakaran, Kaisar Tianyi pasti memilih sebuah planet dengan api terestrial yang menakutkan. Jadi, 365 kutub bendera api Zutian Star ini, berisi kekuatan api yang tak terbatas, pernah dipicu, bahkan bintang-bintang pun bisa terbakar. Sangat disayangkan bahwa meskipun spanduk api Tianxing sangat kuat minggu ini, apalagi Legiun Api, bahkan Chu Xingyun sekarang tidak dapat mengerahkan kekuatan sebenarnya dari prajurit kekaisaran ini. Adalah baik untuk menggunakan ranah Kaisar Wu untuk mengendalikan spanduk Spark Zutian ini, yang dapat memicu 1/10 dari sejuta kekuatan. Dalam sekejap, Chu Xingyun banyak berpikir. Jika Anda membawa Legiun Api, maka ketika mereka perlu memurnikan bintang dan melelehkan emas di masa depan, mereka akan terlalu membantu. Chu Xingyun menempatkan arai besar 9 hari di bawah langit, dan Legiun Api mengatur arai besar api bintang minggu depan. Di bawah arai ganda, meskipun terlalu enggan untuk mencium planet, itu benar-benar mudah untuk mencium beberapa meteorit atau satelit super besar. Terutama, ketika Chu Xingyun memiliki sesuatu untuk pergi, hanya Legiun Api itu sendiri juga dapat menyelesaikan pekerjaan pemurnian meteorit. Dengan cara ini, Chu Xingyun dapat menarik keluar dan melakukan hal-hal lain yang lebih penting dan bermakna. Memikirkannya, Chu Xingyun mengangguk datar dan berkata, ya, karena memang begitu, maka kita akan menunggu mereka selama seminggu.
Di antara kata-kata, Chu Xingyun dan Lailak, serta 3 dinding turun dari udara dan jatuh ke Necropolis, tempat Flame Legion berada. Setelah duduk satu demi satu, Chu Xingyun berkata, 7 tempat berbahaya, bagaimana Anda menjelajah? Menghadapi pertanyaan Chu Xingyun, Lailak mengerutkan kening dan berkata, 6 tempat berbahaya lainnya baik-baik saja. Meskipun perlawanan memang sangat kuat di awal, bahkan ketika lapisan ke-9 tertinggi tercapai, kekuatan monster-monster itu telah meningkat. Tidak banyak. Mengangguk kepalanya, Dingning berkata, ya, 6 tempat berbahaya lainnya, bahkan lantai 9, hanya kekuatan Kaisar Zun biasa. Legiun api kami telah diratakan. Melihat Lailak dan Dingning tertegun, Chu Xingyun berkata, maksudmu, gunung kerangka, prajurit kerangka di Gua Tulang, tapi yang terkuat. Melihat Chu Xingyun dengan serius, Dingning mengangguk dan berkata, ya, 6 tempat berbahaya lainnya sebenarnya tidak ada apa-apa. Bahkan lantai ke-9 tertinggi, hanya ada satu makhluk mayat hidup yang nyaris mencapai ranah Kaisar. Mengangguk dengan keras, Lailak berkata, tapi Skeleton Mountain, lubang tulang putih berbeda, sama sekali berbeda. Setelah menghela nafas panjang, Lailak melanjutkan, setelah ratusan tahun membunuh, kami telah menemukan semua yang benar dan salah dalam 4 lapisan pertama Gunung Tengkorak dan Gua Baigu. Di antara mereka, kerangka lapisan pertama sesuai dengan alam roh surgawi manusia, lapisan kedua sesuai dengan dunia yin dan yang, lapisan ketiga sesuai dengan dunia nirvana ketika lapisan keempat. Mendengarkan kata-kata Lailak, Chu Xingyun tidak bisa tidak memikirkan jenis penembak kerangka yang dia temui ketika menjelajahi lantai 4 ketika dia datang ke sini. Mengangkat kepalanya dengan keras, Chu Xingyun berkata, saya tahu, lantai 4 adalah penembak kerangka, dan kondisinya, sesuai dengan ranah Kaisar Wu Huang, apakah ini benar? Mengangguk dalam-dalam, Dingning berkata, ya, itu persis, tapi coba tebak, di lantai 5 Gua Bon, apa kekuatan prajurit kerangka itu? Menghadapi masalah Dingning, Chu Xingyun mengerutkan kening dan berkata, meskipun terasa berlebihan, jika dihitung menurut hukum, 5 lapisan Gua Baigu adalah ranah Kaisar Zun. Mengangguk dengan senyum pahit, Dingning berkata, ya, ada total 9 lapisan Gua Tulang Putih, tetapi dari lapisan keempat, penembak kerangka Kaisar Realem telah muncul, yang terlalu dilebih-lebihkan. Chu Xingyun berdiri dan berkata dengan suara yang dalam, pergilah, nganggur juga menganggur, mari kita pergi dan melihat bersama. Menghadapi permintaan Chu Xingyun, Lailak dan Dingning tidak menolak. Lagi pula, dalam 100 tahun terakhir, mereka tidak tahu berapa banyak perjalanan yang mereka jalankan, dan tidak masalah jika mereka menjalankan satu perjalanan lagi. Segera, sekelompok 3 orang meninggalkan stasiun Flame Legion dan bergegas menuju Gunung Kerangka dan Gua Baigu. Tak perlu dikatakan, 3 lantai pertama berjalan jauh. Chu Xingyun tidak melakukan apa-apa sama sekali. Semua kerangka dibunuh oleh Lailak dan Dingning. Sampai lantai 4, Lailak dan Dingning harus menganggapnya serius. Meskipun penembak kerangka 4 lantai hanya memiliki Kaisar Wu Realem, tapi, panah tulang yang mereka tembak sangat kuat. Hanya pukulan energi, Lailak dan Dingning tidak takut, tetapi kuncinya adalah bahwa pada panah tulang, mereka membawa kekuatan teror, dan setiap panah tulang memiliki kekuatan teror melalui lubang emas. Sekali terkena panah tulang seperti itu, meskipun tidak akan sakit, tetapi kerusakan tidak bisa dihindari. Selain itu, jika terlalu ceroboh dan menderita beberapa atau bahkan selusin penembak kerangka untuk membakar pada saat yang sama, bahkan sebagai seorang kaisar, Lailak dan Dingning juga akan terluka dan bahkan mungkin mati di sini. Satu-satu, Kaisar Zun benar-benar menghancurkan Kaisar Wu, ini bukan masalah. Tetapi jika Kaisar Wu memiliki lusinan orang, dan jika mereka bergabung satu sama lain, Kaisar Zun mungkin belum tentu menang. Menghadapi adegan ini, Chu Xingyun harus menembak. Di antara satu gelombang tangan kanannya, Yuan Hong dan Niu Ram, yang tidur di ruang dimensi, muncul kosong di gua. Melihat wajah keduanya yang bodoh, Chu Xingyun tersenyum dan berkata, oke, jangan tidur. Cepatlah, mari kita lanjutkan. Mendengar bahwa ada kerangka untuk bertarung, Yuan Hong dan Niu Ram tiba-tiba membuka mata mereka. Selama setahun terakhir, kedua orang ini hanya bisa berlatih melawan satu sama lain, dan tidak pernah bertarung melawan orang luar untuk waktu yang lama. Meskipun pertempuran antara keduanya dapat dikatakan cukup setara, pertarungan ini sangat menyenangkan. Tetapi bagaimanapun juga pihak lain adalah miliknya sendiri, ia dapat melakukannya dalam praktek, tetapi ia tidak dapat menjadi seorang pembunuh. Karena itu, terlepas dari apakah itu Yuan Hong atau Niu Ram, meskipun mereka tidak akan menyusut, semua trik tersegel. Sekarang saya akhirnya bisa melepaskan tangan dan kaki saya, membunuh pembunuh khusus, yang tidak mengasyikkan. Dengan suara gemuruh, Yuan Hong dan Niu Ram tiba-tiba mengangkat mata mereka, membawa tongkat besi di tangan mereka, dan berlari ke depan. Melihat dua orang besar seperti itu, Lailak dan Dingning tidak bisa tidak terlihat terkejut. Terutama ketika kedua orang ini, dengan keras kepala menahan panah tulang dari penembak tulang, bergegas sepanjang jalan, dan sebuah tongkat menghancurkan penembak kerangka, mereka bahkan lebih tercengang. Sebagai klan iblis, baik Yuan Hong dan Niu Ram menolak menggunakan baju besi. Dengan rambut dan kulit tebal mereka saja, itu sudah cukup untuk menahan panah tulang ini.
Bagi Yuan Hong dan Niu Ram, panah tulang ini hanyalah mainan anak-anak, apalagi menembak melalui kulit tebal mereka. Pada kenyataannya, panah tulang ini bahkan tidak bisa menembak rambut mereka. Menyapu semua jalan, semua penembak kerangka hancur berkeping-keping oleh Yuan Hong dan Niu Ram, dan dalam sekejap mata, mereka memasuki pintu masuk ke lantai 5. Berdiri di lantai 5 lorong itu, Lailak dengan sungguh-sungguh berkata, langkah selanjutnya adalah lantai 5. Penembak kerangka di dalamnya tidak hanya mempromosikan negara kerana kaisar, tetapi juga tubuh mereka juga mengenakan baju besi ringan. Penembak tulang armor ringan. Yuan Hong dan Niu Nang tidak ingin melakukan begitu banyak, mereka menundukkan kepala dan langsung mengebor ke lorong ke lantai 5. Setelah semua, mereka akan bertarung terlebih dahulu. Melihat Yuan Hong dan Niu Ram begitu ceroboh, Lailak dan Ding Ning menatap Chu Xingyun dengan cemas. Menghadapi mata cemas dari dua gadis, Chu Xingyun tersenyum ringan dan menggelengkan kepalanya. Jangan khawatir, Kaisar Zun yang bisa membunuh dua orang ini belum lahir, mereka baik-baik saja. Jelaskan lebih lanjut, pimpin, dan masuklah ke tangga 5 lantai Gua Baigu. Sepanjang jalan, segera ada dentang keras di depan. Berbalik di sudut tangga, melihat sekeliling, Niu Ram dan Yuan Hong melambaikan batang besi campuran dan batang besi di tangan mereka, menari dua batang besi menjadi cahaya dan bayangan kabur, dan menembak semua panah tulang, semua terbang keluar. Melihat ke sisi yang berlawanan, 18 penembak kerangka yang mengenakan baju besi tersebar di berbagai tempat tersembunyi di luar pintu keluar, terus-menerus menembak panah cabang, menembak Yuan Hong dan Niu Ram, benar-benar tidak dapat melawan. Menghadapi adegan ini, Chu Xingyun tidak bisa menahan tawa. Jelas, jika hanya ada 3 atau 5 lawan, kekuatan Yuan Hong dan Niu Ram pasti bisa dikonfrontasi dan dimenangkan. Tapi sekarang lawannya terlalu banyak, dan posisi Niu Ram dan Yuan Hong terlalu sempit. Di antara 18 penembak kerangka, bahkan di antara tembakan, mereka bahkan tidak bisa bernapas, apalagi melawan balik. Mendengar langkah kaki Chu Xingyun, Yuan Hong dan Niu Nang tidak bisa membantu tetapi saling memandang, dan kemudian mendongak tiba-tiba dan melolong. Dalam lolongan panjang, di antara rambut putih salju Yuan Hong, segumpal kabut merah darah naik, sepasang mata, bahkan lampu merah dengan cahaya berdarah. Tetapi domba jantan itu tidak lemah. Dalam lolongan panjang, asap hitam membubung di antara rambut-rambut yang sudah gelap, sepasang mata, dan bahkan nyala api yang berkedip-kedip. Melihat adegan ini, Chu Xingyun mengerutkan kening tanpa sadar. Jelas, Yuan Hong telah membuka tubuh kera iblisnya, dan Niu Ram juga telah membuka tubuh iblis campurannya. Namun, Anda harus tahu bahwa ini adalah lantai 5. Satu-satunya hal yang Anda hadapi adalah penembak kerangka lapis baja ringan. Mereka sudah memaksa keluar trik mereka. Lubang tulang putih ini mungkin tidak sederhana. Setelah membuka tubuh iblis dan tubuh yang dominan, Yuan Hong dan Niu Ram sepenuhnya mengabaikan panah tulang lubang emas, seperti lapisan sebelumnya, menabrak semua jalan, mengacungkan batang besi, dan menghancurkan semua penembak kerangka, menghancurkan mereka semua. Chu Xingyun, Lailak, Ding Ning, Yuan Hong, Niu Bang. Kelima adalah kerajaan yang terhormat kekaisaran, jadi kecepatannya sangat cepat, hanya sedikit usaha, 5 orang mencapai pintu masuk lantai 6. Tanpa berkata apa-apa, Niu Ram dan Yuan Hong bergegas ke pintu masuk lantai 6. Pada saat ini, Niu Ram dan Yuan Hong masih menyalakan tubuh kera iblis dan dunia iblis campuran, jadi, untuk musuh yang mengikuti, mereka tidak takut sama sekali. Namun, fakta memberi mereka pukulan. Tepat setelah bergegas ke pintu masuk lantai 6, saat berikutnya. Dengan 2 dentang keras, tubuh besar Yuan Hong dan Niu Ram langsung meledak dan menabrak dinding tangga. Menonton Yuan Hong dan Niu Ram merangkak dari tanah, ekspresi Chu Xingyun sangat serius. Dengan Yuan Hong dan Niu Ram, kekuatan dari dunia Thor masih tidak dapat menahan penembakan 2 panah tulang. Dapat dilihat bahwa penembak kerangka 6 lantai Gua Tulang Putih sudah memiliki kekuatan untuk menghancurkan kaisar. Di depan Chu Xingyun, dengan keburukan yang begitu besar, Yuan Hong dan Niu Ram tiba-tiba menjadi marah. Berbalik dan memanjat, Yuan Hong dan Niu Bang tidak berkata apa-apa, dan langsung membuka garis darah mereka. Mengaum, dengan 2 raungan gila, dalam sekejap tubuh Yuan Hong berdarah seperti api, dan tubuh Niu Ram gelap seperti asap. Setelah mengilhami darah kemarahan dan darah sapi gila masing-masing, kedua orang bodoh itu tidak mengatakan apa-apa, dan dengan gila bergegas ke lantai 6 lagi. Ding dong, klik, bang, dentang keras terdengar tiba-tiba. Penasaran, Chu Xingyun membawa Lailak dan Ding Ning bersama-sama dan dengan cepat berjalan keluar dari tangga. Berbelok di tikungan, medan perang muncul lurus ke depan. Dari pandangan sekilas, skeleton archer tidak lagi mengenakan baju besi ringan, tetapi telah berubah menjadi baju besi berat yang kokoh. Bidikan penembak zirah berat, masing-masing panah tulang seberat gunung, bahkan jika tirani Yuan Hong dan Gu Men tidak membuka garis keturunan dan menggairahkan tubuh iblis, itu juga tak tertahankan. Selain itu, bahkan jika itu dilarikan ke depan, bahkan jika itu dihancurkan oleh Yuan Hong dan Niu Ram, baju besi yang berat itu tidak segera dihancurkan. Satu persatu, akhirnya, Yuan Hong dan Niu Ram mengalahkan lawan mereka hampir bersamaan.
Saling memandang, Yuan Hong dan Niu Nang tidak bisa menahan tawa dari langit. Dalam tawa itu, kedua orang bodoh itu kecanduan, dan pertengkaran yang begitu putus asa menjadi favorit mereka. Dalam tawa itu, kedua orang bodoh itu tidak tinggal, masing-masing membawa tongkat besi, berjalan menuju kedalaman lantai 6 lorong untuk menemukan lawan berikutnya. Mereka terluka. Melihat kedua sosok itu pergi, Lailak dan Ding Ning tidak bisa membantu melihat tanah abu-abu keabuan. Melihat itu, di tanah Pirus, dua baris noda darah merah terang, sangat jelas, sangat mempesona. Sambil mengerutkan kening, Chu Xingyun berkata, bagaimanapun ini adalah perampokan kaisar. Tulang panah penembak zirah berat telah menembus pertahanan mereka, tapi ini hanya luka daging, itu tidak masalah. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Yuan Hong dan Niu Nang tidak bisa membantu tetapi memalingkan kepala mereka, hehe tersenyum, lalu berbalik dan melanjutkan. Melihat dua orang bodoh itu dengan penuh penghargaan, Chu Xingyun tersenyum dan berkata, tanpa sedikit darah, mereka tidak bisa bersemangat sama sekali, dan terluka itu akan membuat garis keturunan dan tubuh iblis mereka bersemangat lebih cepat. Mengangguk dengan jelas, Lailak dan Ding Ning tampaknya mengerti, tetapi kekhawatiran di mata mereka tidak pernah terhapus. Sepanjang jalan, setelah menghancurkan dua penembak zirah berat, Yuan Hong menoleh dan berkata kepada Sister Lailak, jangan khawatir tentang kami, cedera adalah hal yang baik bagi kami. Mengangguk kepalanya, Niu menabrak kasar dan berkata, ketika kita terluka, pembuluh darah dan fisik kita akan merasa terancam, melepaskan pembuluh darah yang berdarah dan kekuatan tersembunyi di dalam tubuh. Melihat keduanya sambil tersenyum, Chu Xingyun berkata, ya, jika tidak ada cukup pertempuran, kedua orang ini tidak akan bisa menginspirasi bahkan jika darah mereka tinggi dan fisik mereka kuat. Mengangguk setuju, Yuan Hong berkata, namun, lapisan ketujuh berikutnya, aku khawatir kita berdua tidak tahan. Dengan desahan yang membosankan, Niu Ram berkata, tanpa diduga, panah tulang yang ditembakkan oleh lapisan berikutnya dari penembak kerangka harus dapat menembus bulu, menembus otot, dan menembus jauh ke dalam tubuh. Mendengar Yuan Hong dan Niu Ram, Chu Xingyun tidak bisa tidak serius. Menatap secara mendalam pada Yuan Hong dan Niu Ram, Chu Xingyun berkata, jika Anda takut cedera atau sakit, Anda bisa berhenti sekarang. Saya akan mengurus yang lainnya. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Yuan Hong tiba-tiba menggelengkan lehernya dan berkata dengan keras, takut cedera. Takut akan rasa sakit. Apa kau bercanda? Aku tidak takut dengan kematian Yuan Hong. Bagaimana aku bisa takut cedera dan takut sakit? Mengangguk dengan penuh semangat, Niu Ram berkata, itu hanya. Ketika saya berada di ranah Kaisar Wu, saya akan bertarung dengan para kaisar iblis setiap hari, ketika saya takut cedera dan sakit. Dengan mengangkat bahu, Chu Xingyun merentangkan tangannya dan berkata, karena kamu tidak takut cedera atau sakit, maka lanjutkan. Pokoknya, aku di sini, aku jamin kamu tidak akan mati. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Yuan Hong dan Niu Ram tidak bisa membantu tetapi terlihat kosong. Meski tidak takut cedera atau sakit, sepertinya tidak perlu bertarung seperti ini. Jika itu benar-benar dipaksakan, maka tidak ada yang perlu dikatakan, tidak peduli seberapa menyakitkan atau menyakitkan, mereka akan menancapkan gigi mereka dan bersikeras, tidak takut mati, bagaimana mereka bisa takut pada ini? Tapi ini bukan masalahnya sekarang, situasinya tidak kritis, dan semua orang tidak menghadapi situasi putus asa, mengapa mereka harus berjuang begitu keras? Melihat boneka kedua, Chu Xingyun berkata dengan acuh tak acuh, pikirkan tentang dunia Thor, pikirkan tentang kekuatanmu. Thor dunia, kekuatan. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Yuan Hong dan Niu Bang bingung untuk sementara waktu, tetapi mereka segera mengerti. Ketika mereka pertama kali tiba di dunia Thor, mereka bahkan tidak bisa memanjat. Tetapi di bawah gravitasi mengerikan dunia Thor, darah dan fisik mereka benar-benar terinspirasi. Hanya dalam 3 bulan, Yuan Hong dan Niu Ram sepenuhnya beradaptasi dengan dunia Thor, dan semua yang ada di sana. Belum lagi terbang jauh dari langit, tetapi mudah runtuh. Melihat pemahaman kedua orang itu, Chu Xingyun melanjutkan, jika Anda bersedia bersikap polos, maka Anda benar-benar tidak boleh bertarung seperti itu, Anda harus mundur, Anda harus mundur, Anda harus pergi, ini adalah apa yang harus Anda lakukan. Di antara kata-kata itu, Chu Xingyun mengerutkan kening, dan suaranya langsung menurunkan, tapi, jika Anda ingin merangsang darah di tubuh Anda sebanyak mungkin dan memperkuat tubuh iblis Anda seharusnya tidak melarikan diri dari pertempuran apapun. Melihat sekeliling selama seminggu, Chu Xingyun melirik wajah Yuan Hong dan Niu Ram berturut-turut, dan Shen Han berkata, hanya di dalam darah dan api, dan hanya di ujung hidup dan mati, Anda dapat mereproduksi kemuliaan leluhur Anda. Mendengar kata-kata Chu Xingyun, Yuan Hong dan Niu Ram meremas tinju mereka untuk pertama kalinya, gigi mereka mengepal erat. Menatap keduanya, Chu Xingyun melanjutkan, jika kamu dapat mundur jika terjadi kecelakaan, kamu dapat melarikan diri, maka kamu dapat melarikan diri dalam pertempuran. Lalu mengapa kamu membandingkan dengan leluhurmu? Apakah mereka mengatakan bahwa, setan tak terkalahkan yang mulia? Menghadapi kata-kata Chu Xingyun, Yuan Hong dan Niu Nang saling melirik, lalu tidak mengatakan apa-apa, lalu membungkuk dalam-dalam pada Chu Xingyun, lalu berbalik dan melangkah maju.
Berbicara tentang leluhur, baik kera iblis kuno maupun sapi iblis campuran tidak akan pernah lolos dari pertempuran apapun. Hancurkan tanpa bertarung. Melarikan diri tanpa bertarung. Bagaimana mungkin bagi kera iblis kuno dan sapi iblis campuran, mereka tidak pernah bertanya seberapa kuat musuh, atau berapa banyak yang ada. Satu-satunya hal yang mereka pedulikan adalah di mana musuh berada. Selama Anda bisa bertarung sebanyak yang Anda suka, selama Anda bisa bermain dengan bahagia, bagaimana jika Anda kalah? Bahkan jika kamu mati dalam pertempuran, kenapa tidak? Membunuh sampai ke pintu masuk lantai 7, Yuan Hong dan Niu Ram sudah terengah-engah. Melihat ke arah tanah, dua garis darah suram terus memanjang ke depan di kaki keduanya. Dalam perjalanan ini, tidak ada yang tahu berapa banyak luka yang diderita kedua orang ini dan berapa banyak darah yang mereka tumpahkan. Awalnya, lukanya tidak sulit untuk dinilai. Seharusnya sekilas terlihat jelas. Tapi ini bukan masalahnya. Rambut putih Yuan Hong diselimuti api berdarah. Darah dan api bercampur. Bahkan jika dia ternoda darah, dia tidak bisa melihatnya sama sekali. Niu Ram awalnya adalah rambut hitam, dan ada kabut hitam mengepul di sekitarnya, jadi, bahkan jika berdarah itu tidak dapat dibedakan sama sekali. Melihat dua orang yang kelelahan dan sangat lemah, Chu Xingyun tidak peduli, dan terus membuka jalan di depan oleh Yuan Hong dan Niu Ram, dan memasuki lantai 7 Gua Baigu. Segera setelah dia memasuki lantai 7, dalam dua suara yang teredam, dua panah tulang tiba-tiba menerobos udara dan melesat ke pundak Yuan Hong dan Niu Ram. Awalnya, kedua panah ini ditembak di hati keduanya, tapi pada saat kritis, Yuan Hong dan Niu Ram masih mengandalkan naluri seperti binatang buas untuk menilai bagian menyerang yang lain terlebih dahulu dan menghindari titik kunci pada waktunya. Melihat Yuan Hong dan Niu membenturkan taring mereka yang menyakitkan, Chu Xingyun berteriak, "Apa yang masih kau lakukan? Ingin mati? Bunuh aku!" Menghadapi raungan Chu Xingyun, Yuan Hong dan Niu Ram mengertakkan gigi, meremas batang besi di tangan mereka, dan bergegas menuju dua penembak kerangka. Melihat itu, penembak tengkorak di lantai 7, tidak hanya mengenakan baju besi berat, tetapi juga busur dan anak panah di tangannya, telah berubah dari busur panjang menjadi busur raksasa. Perlahan-lahan, dia mengeluarkan panah tulang, dua kerangka busur raksasa, membengkokkan busur lagi untuk menembak panah, dan bersiul dan menembak Yuan Hong dan Niu Ram. Pada saat kedua panah tulang itu ditembakkan, dengan insting seperti binatang buas, tubuh Niu Ram dan Yuan Hong hampir meluruskan tubuh mereka pada saat yang sama, jadi, dua panah tulang yang semula ditembakkan ke tenggorokan mereka tetapi dalam-dalam ditembak ke dada keduanya. Tepat setelah dua kerangka busur raksasa mengeluarkan panah tulang lagi, pada saat yang sama ketika busur itu ditekuk untuk ketiga kalinya, Yuan Hong dan Niu Ram akhirnya bergegas ke depan. Ketika panah tulang ketiga ditembak oleh lawan, sebuah tongkat ditarik keluar. Setelah mendekat, tidak ada lagi yang bisa dikatakan selanjutnya. Kerangka busur raksasa memiliki kekuatan untuk membunuh Yuan Hong dan Niu Ram, selama mereka dapat mencapai titik kunci dari keduanya, mereka dapat dibunuh di tempat. Tetapi jika Anda tidak dapat mencapai titik, maka dengan bantuan tubuh setan dan garis keturunan Yuan Hong dan Niu Ram, Anda hanya bisa terluka dan tidak mati. Anda tahu, kerangka busur raksasa ini memiliki kekuatan kaisar-kaisar kedua, tetapi Yuan Hong dan Niu Ram hanyalah kaisar biasa. Tidak banyak kerangka di lantai 7. Kami berjalan sepanjang. Hanya 9 pasang kerangka busur raksasa yang ditemukan. Di bawah kerjasama Yuan Hong dan Niu Ram, ke-9 pasang busur dan tengkorak raksasa itu hancur. Tetapi pada saat yang sama, Yuan Hong dan Niu Ram, di seluruh tubuh, juga ditembak dengan 17 panah. Setelah akhirnya menghancurkan pasangan terakhir dari kerangka busur raksasa, Yuan Hong dan Niu Ram masih ingin mengepalkan gigi mereka, tetapi tubuh itu tidak dapat menahan, memukul, dan jatuh ke tanah hampir bersamaan. Di bawah mata Lailak dan Dingning yang penuh air mata, Yuan Hong dan Niu Ram berjuang keras, berusaha berdiri, bergerak, dan terus berjuang. Sangat disayangkan bahwa sekarang, mereka benar-benar mengering. Terlepas dari keinginan mereka, mereka masih sangat kuat, tetapi tubuh mereka saat ini tidak cukup untuk bertahan. Mengangguk dengan gembira, Chu Xingyun berkata, oke, kamu bisa bertarung di sini, itu sudah cukup. Di antara kata-kata, Chu Xingyun berjalan ke mereka berdua, dengan sedikit tekanan di tangannya, dan di antara mereka, 20 atau 30 panah tulang menjerit dan terbang keluar dari dua tubuh. Melihat dalam pada Yuan Hong dan Niu Ram, Chu Xingyun berkata, baiklah, selanjutnya, istirahat yang baik, jaga luka-luka Anda, percayalah. Ketika Anda terluka, Anda akan terkejut saat mengetahui bahwa Anda kekuatan akan ditingkatkan dengan cepat. Meskipun tubuhnya sangat lelah dan tidak punya energi, roh Yuan Hong dan Niu Ram sangat bersemangat. Mereka tahu bahwa Chu Xingyun benar. Meskipun luka itu sangat berbeda kali ini, justru karena inilah energi tersembunyi dalam garis keturunan dan fisik mereka akan lebih bersemangat. Setelah menarik napas panjang, Chu Xingyun mengeluarkan paket bubuk hemostasis halus dan dengan hati-hati menyebarkannya pada luka di sekitar mereka berdua.
Melihat penampilan Chu Xingyun yang berhati-hati, dan menyaksikan warna tanpa henti yang diam-diam terungkap di wajah Chu Xingyun, Niu Ram dan Yuan Hong tertawa tanpa sadar, dan sungguh menyenangkan bisa mengikuti raja, tapi ini adalah lantai 7, selanjutnya, lantai 8, dan lantai 9, di mana, seberapa kuat dan menakutkan akan menunggu mereka. Yuan Hong dan Niu Ram, serta Ding Ning dan Ding Ning, dikumpulkan ke ruang dimensi, dan pertempuran berikutnya tidak lagi cocok untuk mereka. Meskipun tidak mungkin untuk berbicara tentang aroma burung dan bunga di ruang dimensi, itu juga merupakan tempat yang diberkati penuh dengan roh. Setelah 4 atau 5 tahun berlalu, ruang dimensi Chu Xingyun telah diperluas hingga 1 km dan perlahan-lahan meluas keluar. Di dunia dimensi, tidak ada angin dan hujan, dan langit yang cerah selalu siang hari. Di langit biru jernih, meskipun memancarkan cahaya terang, itu tidak terlalu terang, jadi, 10.000 batu roh kelas 9, dan 3.000 pedang darah hitam, bintang-bintang berubah menjadi bersinar di langit biru jernih dengan. Di antara mereka, 108.000 batu roh kelas 9 adalah bintang-bintang kehidupan, seluruh ruang dimensi bergantung pada roh yang dipancarkan oleh batu roh ini. Pedang darah hitam cahaya hitam 3.000 tangan adalah 3.000 bintang pembunuh. Semua makhluk yang telah menyusup ke ruang ini tanpa izin Chu Xingyun akan menderita pencekikan gila dari pedang darah 3.000 hitam-hitam. Oleh karena itu, dalam ruang dimensi Chu Xingyun, itu aman, nyaman, dan penuh energi, yang paling cocok untuk penyembuhan. Setelah menyingkirkan Yuan Hong dan Niu Ram, serta Lailak dan Ding Ning, Chu Xingyun mengambil napas, dan kemudian, sudah waktunya baginya untuk pergi ke medan perang. Setelah melihat armor menara Qian yang berat, Chu Xingyun berkomunikasi dengan Jiu Selu dan memastikan bahwa armor menara yang berat itu bisa menahan serangan Kaisar Sanji, dan kemudian dia mengambil langkah menuju Gua Tulang Putih. Lantai 8 berlalu. Hanya 2 langkah dari sana, dalam ruang dimensi, Yuan Hong dan Niu Nang berteriak, "Raja! Raja, buka langit, mari kita lihat seperti apa monster 8 lantai itu dan seberapa kuatnya itu." Menghadapi permintaan keduanya, Chu Xingyun menggelengkan kepalanya. Di antara pikirannya, di atas alun-alun di tengah ruang dimensi, tirai langit terbuka perlahan, seperti jendela. Melalui tirai langit ini, Anda dapat melihat untuk semuanya di luar. Melihat adegan ini, Lailak dan Ding Ning juga dengan bersemangat membuka mata mereka, berlari dengan rasa ingin tahu, bersandar di samping langit dan menatap Chu Xingyun dengan cemas. Di bawah tatapan 4 mitra, Chu Xingyunan masuk ke mobil dan berjalan menuruni tangga, menuju lantai 8 Gua Baigu. Begitu sudut tangga diputar, itu muncul di lorong 8 lantai, dan bunyi klik keras terdengar di sisi yang berlawanan. Memalingkan kepalanya dengan takjub, apa yang dilihatnya padat dengan total 3.000 penembak kerangka, semuanya naik dari tanah. Jika Anda melihat lebih dekat, pemanah kerangka ini terbuat dari tulang seperti batu giok putih. Pertempuran busur di tangan Anda seperti batu giok putih berukir. Itu bersinar seperti batu giok putih. Dari perspektif satu klaster, pemanah kerangka ini tidak berbeda dengan manusia, dan strukturnya sama. Tetapi jika Anda melihat volumenya, itu sangat berbeda. Melihat sekeliling, di dalam gua besar, ada 3.000 penembak kerangka, yang semuanya lebih dari 3 meter. Saat tingginya menjadi lebih tinggi, busur pertempuran di tangannya secara alami menjadi lebih besar, dan panah tulang yang dia tembak secara alami menjadi lebih panjang dan lebih tebal. Di bawah pengawasan Chu Xingyun dan 4 pengamat, 3.000 penembak kerangka menekuk busur dan panah mereka, busur pertempuran setinggi 3 meter, dan panah tulang sepanjang 3 meter, yang bisa dirasakan dengan menonton untuk kekuatan. Yang mengejutkan Chu Xingyun dan yang lainnya adalah bahwa dengan dibukanya 3.000 busur perang, cahaya abu-abu muncul di atas panah tulang seperti batu giok putih, dan 3.000 panah tulang menghilang secara ajaib dalam persepsi. Masuk. Meskipun mata dapat melihat panah-panah tulang yang masih ada di kabut abu-abu dan hitam, semua cara persepsi di luar mata tidak dapat merasakan keberadaan panah-panah tulang. Melihat adegan ini, Chu Xingyun tidak bisa tidak memikirkan awan kelabu tebal di luar bintang fragmentaris yang aneh ini. Awan gelap tebal, abu-abu hitam juga memiliki fungsi yang sama, tampaknya mampu memblokir kecelakaan penglihatan, semua bentuk deteksi dan pengambilan, apakah itu riak spiritual atau pemindaian jiwa, tidak dapat dirasakan. Bahkan gelombang magnet Yin Yang Yuan, yang seharusnya dipindai oleh lubang hitam bahkan pada kapal perang besar, tidak dapat memindai kabut abu-abu yang aneh ini. Antara mengerutkan kening, saat berikutnya. 3.000 penembak kerangka raksasa, hampir pada saat yang sama, menembakkan panah tulang raksasa di tangannya ke arah Chu Xingyun. Tidak bagus. Berbahaya. Melihat adegan ini, di ruang dimensi, Lailak dan Ding Ning tiba-tiba membuka tenggorokan mereka dan berteriak keras. Tiba-tiba menatap kedua gadis itu, Yuan Hong dan Niu Bang terkejut. Dari tampilannya, Lailak dan Ding Ning mungil dan mungil, tetapi mereka tidak mengharapkan suara besar. Terutama, suaranya sangat tajam sehingga menyakitkan gendang telinga. Adapun Chu Xingyun di luar, apa yang harus dia khawatirkan? Bahkan jika lawannya adalah 3.000 kaisar dari 3 perampok, mereka semua adalah makhluk mati yang tidak bijaksana. Tidak peduli seberapa tinggi kekuatan mereka, mereka hanya sampah di depan Chu Xingyun.
Di sisi lain, dalam 8 lantai Gua Baigu, menghadapi 3.000 panah tulang yang ditembakkan ke wajah Chu Xingyun, Sujian membuka penutup bel emas. Tiba-tiba, bayangan lonceng emas terang menutupi permukaan tubuh Chu Xingyun. Hampir pada saat yang sama ketika Zhong Ying terkondensasi dan terbentuk, tangan kiri dari 3.000 penembak kerangka dilonggarkan, dan 3.000 sinar abu-abu cahaya langsung melintasi ruang dan waktu, dan menembak dengan keras di luar tubuh Chu Xingyun. Jam adalah hantu. Meskipun dilindungi oleh lonceng emas, Chu Xingyun benar-benar aman, tetapi panah tulang yang ditembakkan oleh 3.000 penembak kerangka ini mengejutkan Chu Xingyun. Yang pertama adalah kecepatan. Mereka lebih dari 100 meter terpisah satu sama lain, tetapi di bawah pengamatan bahwa Chu Xingyun telah mencapai tingkat mikro, panah tulang ini tidak memakan waktu sama sekali, yang dapat dikatakan instan. Sama seperti hantu dan hantu, 3.000 panah tulang muncul di depan Chu Xingyun pada saat off-string. Yang kedua adalah penyembunyian. Panah tulang mulai dari tali dan mengenai sasaran, selama seluruh proses, tidak ada suara yang dibuat, bahkan dengan mata telanjang, jejak panah tulang tidak dapat ditangkap. Sekali lagi, kekuatan luar biasa. Meskipun dilindungi oleh penutup lonceng emas, Chu Xingyun dapat merasakannya melalui penutup lonceng emas tipis, yang dimiliki oleh kekuatan horor Kaisar Sanji. Akhirnya, daya tembus telah mencapai batasnya. Panah-panah tulang ini panjangnya 3 meter, panah-panah tulangnya tajam dan tajam, ditutupi garis-garis spiral. Setelah menembaki bel emas, meskipun tidak dapat terus bergerak maju, tetapi didorong oleh kekuatan teror, panah tulang sepanjang 3 meter itu berputar liar dengan kecepatan beberapa juta putaran per detik. Jika bel emas tidak cukup kuat, tidak mungkin untuk menahan panah tulang yang tajam. Terutama di dalam lantai pertempuran Chonglou, melihat adegan Jiu Selu ini bahkan lebih terkejut. Jika bukan karena Chu Xingyun untuk berhati-hati dan cukup hati-hati, maka pada saat ini, dia telah ditembak kesaringan oleh 3.000 panah tulang. Kekuatan dan kecepatan saja tidak mengerikan, dan tidak masalah jika mereka diam. Hal yang paling menakutkan dari panah tulang ini adalah putaran gila. Belum lagi bangunan berat Baikao, bahkan bangunan berat berbatu dan bangunan berat Vajra, mereka masih tidak bisa menahan, dan akan dilewati dalam sekejap. Pada saat 3.000 penembak kerangka hendak menembakkan panah tulang kedua di tangan mereka, semua waktu dan ruang ditekan dalam bel merdu dalam radius 10.000 meter. Riak kuning misterius tersapu keluar dari bayangan virtual lonceng emas dan menyapu tubuh 3.000 penembak kerangka dalam sekejap. Dengan sedikit gemuruh, 3.000 penembak kerangka langsung berubah menjadi pasir abu-abu dan hitam, jatuh ke debu. Sedikit lega, Chu Xingyun mengambil langkahnya dan berjalan menuju pintu masuk lantai 9. Beberapa saat yang lalu, saat berikutnya, suara bunyi klik padat terdengar tidak jauh. Memutar kepalanya, 2 penembak kerangka raksasa perlahan-lahan naik dari tanah di lorong tidak jauh di depan. Menghadapi adegan ini, Chu Xingyun tidak berani mengabaikannya, dengan lambaian tangan kanannya, panah tulang Kixing menjerit. Sebelum 2 penembak kerangka raksasa berdiri, pedang kuno bintang 7 itu membawa nyala api matahari yang sebenarnya dan memenggal kedua kerangka raksasa itu. Saatnya untuk mengatakan segera. Antara cahaya merah dan bintang besar, pedang kuno bintang 7 dengan langit penuh bayangan pedang, hanya sesaat mereka saling silang dan menyelesaikan 3.000 tusukan dan bentrokan. Di bawah serangan intensif, 2 penembak kerangka raksasa memotong dengan keras, dan potongan-potongan tulang seperti batu giok putih ditembak di mana-mana. Meskipun kekuatan destruktif Chu Xingyun saat ini tidak digunakan oleh dunia, sebagai Kaisar Surgawi, ia menggunakan senjata ajaib seperti Seven Star Ancient Sword, tetapi ia tidak bisa membunuh 2 prajurit kerangka ini dalam hitungan detik, seberapa kuat pertahanannya. Jangan melihat fakta bahwa bel emas hanya menewaskan 3.000 kerangka dalam hitungan detik, itu tidak membuktikan apa-apa. Karakteristik bel emas adalah persis seperti itu 10 kali lebih kerusakan reflektif. Apa yang benar-benar dapat digunakan sebagai referensi sebenarnya adalah Chu Xingyun cukup untuk membunuh kaisar biasa. Pedang barusan, untuk Chu Xingyun, berdasarkan 13 pedang ledakan, teknik pedang asli 3.000 pedang ledakan. Hanya dalam sekejap, Anda dapat menusuk dan memotong 3.000 kali untuk semua target di suatu wilayah. Kecepatan dan frekuensinya tinggi, dan mereka telah mencapai batas Heaven's Meeting Emperor. Pada saat yang sama, ini sudah menjadi 13 Sword of Blast, batas dari himpunan ilmu pedang ini. Tetapi bahkan dengan gerakan pedang yang mengerikan, dengan pedang kuno bintang 7, mereka masih gagal membunuh 2 penembak kerangka raksasa. Setelah dicincang secara intensif, meskipun 2 penembak kerangka raksasa dicincang dengan bekas luka, secara umum, mereka hanya memotong beberapa tanda potongan dangkal pada tulang yang kokoh. Apa yang membuat Chu Xingyun paling menyusahkan adalah bahwa di antara kabut abu-abu melonjak, tanda garis miring diperbaiki dengan kecepatan yang terlihat oleh mata telanjang, dan dengan hanya satu napas, mereka benar-benar pulih seperti sebelumnya, seolah-olah mereka tidak pernah terluka. Dengan senyum tak berdaya, Chu Xingyun tahu bahwa tanpa bantuan kekuatan dunia, ia sebenarnya hanya sebuah penghormatan kepada kaisar, dan itu terlalu naif untuk ingin membunuh penembak kerangka raksasa di ranah 3 kaisar. Dengan tubuh setinggi 3 meter dari penembak kerangka raksasa dan kerangka tebal dan berlebihan, Chu Xingyun tidak akan pernah membunuh satu pun dari mereka bahkan jika dia kelelahan.
Kaisar menghormati kerajaan, menjara banyak surga, dan jarak antara masing-masing kerajaan sangat besar, seperti langit. Informasi yang dipelajari dari Torgat Emperor, tantangan Leapfrog pada dasarnya tidak mungkin. 3. Yang pertama lebih baik, tantangan Leapfrog tidak sepenuhnya mustahil. Tetapi lebih dari 3 perampokan dapat digambarkan sebagai kelas. Ambil contoh reinkarnasi Tiandi, dia sebenarnya lebih dari Baihu Tiandi dan Xuan Ming Tiandi. Tetapi ketika mereka benar-benar saling berhadapan, bahkan jika Xuan Ming Tiandi dan Baihu Tiandi bergabung, mereka sama sekali bukan lawan di Tianyi. Di bawah perburuan sepanjang jalan, selama puluhan ribu tahun, selalu Kaisar Tianyi yang memenangkan kemenangan, tidak pernah Kaisar Langit Putih dan Kaisar Langit Xuan Ming. Karena itu, kecuali Anda menggunakan kekuatan dunia, jika Anda hanya mengandalkan kekuatan Anda sendiri, jika Anda ingin membunuh 2 raksasa dan membunuh 2 penembak kerangka raksasa, sama sekali tidak mungkin untuk menyelesaikan tugas. Tentu saja, semuanya mutlak. Mengambil contoh Yuan Hong dan Niu Ram, kedua orang ini mendapatkan 2 perampokan hari ini dan membunuh penembak kerangka kekuatan perampokan Kaisar R. Alasannya sebenarnya sangat sederhana, selalu ada orang jenius di dunia ini, mereka berbeda dari orang biasa. Di garis keturunan, Yuan Hong dan Niu Ram masing-masing memiliki darah kemarahan dan sapi gila. Garis keturunan saja sudah cukup untuk menahan kekuatan bencana. Di luar garis keturunan, Yuan Hong dan Niu Ram juga memiliki 2 tubuh anti-celestial utama dari tubuh api iblis dan tubuh setan dunia campuran. Dengan bantuan 2 setan besar, ia dapat menangkal kekuatan perampokan. Oleh karena itu, meskipun Yuan Hong dan Niu Ram hanyalah kaisar biasa, mereka belum selamat. Namun, berdasarkan darah dan fisik mereka, mereka hanya membuat jarak antara 2 perampok dan mengalahkan penembak kerangka kekuatan 2 kaisar perampok. Namun, semuanya sudah berakhir. Di bawah 3 perampokan, mungkin ada darah dan keuntungan fisik. Tetapi di atas 3 kesengsaraan, semua kaisar memiliki bakat dan fisik super. Dapat dikatakan bahwa tanpa bakat khusus seperti darah, tubuh, jiwa, tulang, roh, del, tidak mungkin untuk bertahan dari perampokan ketiga dan menjadi kaisar dari 4 perampokan. Meskipun Chu Xingyun sangat kuat sekarang, dia tidak benar-benar memiliki bakat dalam darah dan konstitusi. Meskipun Void Dharma Chu Xingyun mengerikan, itu bukan bakat tempur, dan Void Dharma itu sendiri belum dibentuk dan belum mencapai kesuksesan besar. Hanya dengan menemukan senjata ajaib yang mengandung angin, guntur, racun, dan 3 energi, kita dapat menyusun kembali ketiga karakter itu. Setelah pengecoran ulang dari 3 rahang, itu menyelesaikan organ internal, dan tubuh Void Dharma Chu Xingyun dianggap lengkap. Setelah itu, tubuh Void Dharma digabung dengan Taiksu Devouring Spirit Python, jadi dengan cara ini. Tubuh Void Dharma Chu Xingyun adalah tubuh yang lengkap. Pada saat itu, Chu Xingyun memiliki darah kekosongan dan tubuh Willow. Hanya dengan cara ini kita dapat benar-benar dianggap sebagai kaisar yang berkualifikasi. Namun, sampai sekarang, Chu Xingyun hanya menemukan prasasti kacau berisi energi angin dan prasasti kacau berisi energi guntur. Adapun senjata ajaib yang mengandung racun, awalnya ada 10.000 manik-manik beracun, tapi itu sama sekali bukan senjata ajaib, itu hanya keajaiban. Jika Wan Xinzu digunakan sebagai inti dan 3 joule disusun kembali, latar belakangnya terlalu dangkal, dan potensi badan Dharma Void terlalu rendah. Oleh karena itu, Chu Wanyun telah ditinggalkan di Danzong oleh Chu Xingyun sebagai harta Zenzong dari Danzong. Sekarang Chu Xingyun belum pernah menemukan senjata ajaib yang kuat dari sistem racun, untuk menyusun kembali 3 pembakar untuk melengkapi 6 organ dari 5 organ internal. Namun, Chu Xingyun bukanlah Kaisar Zun, tetapi Kaisar Surga yang memiliki kekuatan 2 dunia. Dan yang paling penting, lokasi dunia Necromancer dekat dengan dunia Qiankun. Dari sini, dibutuhkan 1 minggu untuk mencapai dunia serendah 1 bulan. Meng Yi terdengar bahwa jarak ini tampak sangat panjang, tetapi ternyata tidak. Di dunia langit berbintang, jarak ini sama sekali bukan jarak sama sekali. Sebenarnya, ini di depan pintu Chu Xingyun. Karena itu, melihat ledakan 3.000 pedang, setelah tidak mampu mengguncang 2 penembak kerangka raksasa, dengan putus asa, Chu Xingyun harus memobilisasi kekuatan satu sisi dunia surga dan bumi untuk memberkati dirinya sendiri. Namun, memobilisasi kekuatan dunia bukanlah masalah instan. Ketika Chu Xingyun akhirnya memutuskan untuk meminjam kekuatan dunia surga dan bumi untuk memberkati dirinya sendiri dan tubuhnya, 2 penembak kerangka sudah menundukkan panah mereka. Chu Xingyun menembak. Ketika, dalam lonceng merdu, kedua kerangka sekali lagi terpasang di tempatnya, dan riak hitam yang mengamuk langsung mengguncang 2 penembak kerangka raksasa menjadi abu terbang. Pada saat yang sama, Chu Xingyun menutup matanya, sepenuhnya merasakan dunia Qiankun. Akhirnya, pikiran Chu Xingyun menghubungkan kehendak alam semesta, dan alam semesta. Membuka matanya dengan keras, Chu Xingyun berkata dengan keras, Qiankun menggunakan kekuatannya untuk membantu saya membunuh penyakit musuh. Dengan suara Chu Xingyun, langit malam, planet Qiankun memancarkan cahaya terang, diproyeksikan ke arah planet undead.
Di deru, sinar warna-warni melewati awan dan kabut abu-abu hitam, melewati tulang putih pegunungan, dan diproyeksikan pada tubuh Chu Xingyun langsung. Merasakan kekuatan dunia yang melonjak, Chu Xingyun tidak bisa membantu tetapi menerangi matanya. Kuat, terlalu kuat. Saat kekuatan dunia Qiankun diproyeksikan, Chu Xingyun merasa bahwa dia lebih kuat dan tidak tahu berapa kali dia lebih kuat. Dalam gelombang tangan kanannya, Qixing Ancient Sword berubah menjadi cahaya pelangi merah, melewati. Dalam suara keras memecahkan langit, pedang kuno bintang 7 menyapu, mati seperti raungan, dan langsung menyapu leher dua penembak kerangka. Pada saat berikutnya, tengkorak dari dua penembak kerangka jatuh di tanah, dan kemudian, kerangka besar, yang kemudian melonggarkan menjadi berantakan tulang, menumpuk di tanah. Di bawah proyeksi lampu merah yang berwarna-warni, Chu Xingyun pergi jauh-jauh. Akhirnya, di antara perjalanan cepat, Chu Xingyun mencapai pintu masuk lantai 9. Mengambil napas panjang, Chu Xingyun melangkah masuk dan langsung memasuki lantai 9. Alasan mengapa dia begitu gegabah, Chu Xingyun terpaksa membantu. Kekuatan untuk menghubungkan dunia tidak berkelanjutan tanpa batas waktu, tetapi terbatas waktu. Begitu waktu berlangsung terlalu lama, itu akan menjadi cedera besar bagi Chu Xingyun dan dunia Qiankun. Secara umum, waktu untuk menarik kekuatan dunia tidak bisa melebihi 1/4 jam. Karena itu, Chu Xingyun harus meningkatkan kecepatannya. Setelah melewati tangga panjang, saat berikutnya, Chu Xingyun akhirnya muncul di lantai 9 Gua Baigu. Dari perspektif yang luas, lantai ke-9 Gua Tulang Putih tidak terlalu besar, hanya ruang melingkar berdiameter sekitar 1 km. Di tanah di dalam Dongting, sebuah altar dengan diameter 100 meter, terbuat dari tulang putih tebal seperti kristal, berdiri diam. Chu Xingyun tampak berhati-hati ketika melihat Dongting yang besar tapi sangat kosong ini. Meskipun di permukaan, Anda tidak dapat melihat makhluk apapun dan mayat hidup, tetapi secara logis, itu tidak boleh kosong di sini. Jika Anda tidak dapat melihat dengan mata Anda, pindai dengan jiwa Anda, pindai dengan roh Anda, dan selidiki dengan semua yang Anda tahu. Namun, setelah mencari waktu yang lama, sampai kekuatan dunia tidak dapat dipertahankan, Chu Xingyun masih tidak menemukan adanya keganjilan. Berjalan hati-hati, Chu Xingyun berjalan menuju altar tulang. Saya berjalan sampai ke altar tulang, menginjak altar tulang, dan mencapai inti altar tulang. Pada saat berikutnya, perubahan yang diharapkan Chu Xingyun akhirnya terjadi. Di tengah suara berderit, di tengah-tengah altar tulang, sebuah altar yang terbuat dari tulang putih bangkit perlahan. Melihat itu, ada buku tulang putih diikat dengan tulang giok putih di altar. Setelah melihat sekeliling, dan memastikan bahwa tidak ada bahaya, Chu Xingyun memutuskan hubungan dengan dunia Qiankun. Sinar cahaya berwarna-warni diproyeksikan dari dunia, akhirnya berubah menjadi titik cahaya, dan menghilang ke udara. Chu Xingyun mengulurkan tangannya perlahan, memeriksa buku tulang giok putih. Tiba-tiba, Chu Xingyun membuka halaman pertama dari buku tulang, dan garis-garis tulisan hitam muncul di mata Chu Xingyun. Melihat teks yang familiar, Chu Xingyun tertawa getir. Bahkan, pikirkan juga hal ini. Ahli nujum ini adalah tujuan budidaya Akademi Nanming. Tulang jiwa yang unik untuk Akademi Nanming hanya dapat diperoleh di sini. Karena itu, orang yang menemukan dan mendirikan susunan teleportasi haruslah Kaisar Tianyi. Ya, tulisan tangan pada buku tulang ini adalah persis apa yang ditinggalkan di Tianyi. Melihat dari dekat, di Tianyi memperkenalkan asal-usul dunia ini dengan kata-kata singkat. Untuk reinkarnasi 9 belokan, puluhan ribu tahun yang lalu, Kaisar Tianyi masuk ke dunia bawah untuk memahami misteri reinkarnasi di samsara. Tapi kemudian, Kaisar Tianyi mencoba merebut jam harta karun dunia bawah, yang menyebabkan 3 raksasa dunia bawah bergabung dalam pengejaran. Meskipun ketiga raksasa ini hanya kaisar palsu, bukan kaisar sungguhan, bintang-bintang kematian di bawah kendali mereka sangat besar, dan kekuatan dunia semakin melonjak. Pada saat itu, di Tianyi jauh dari langit berbintang selatan, jadi saya tidak bisa meminjam banyak kekuatan langit berbintang selatan, dan dikejar oleh 3 raksasa dunia bawah. Terkena penghinaan ini, di Tianyi juga memasuki keadaan marah. Setelah perang besar, sungai dilawan balik lurus, dan bumi hancur. Kaisar Tianyi meledak dengan sekuat tenaga dan memecah dunia hantu menjadi 7 fragmen besar. Di bawah fragmentasi dunia, Kaisar Surgawi dari Netherworld terbangun dari tidurnya yang lama. Pada saat yang sama, Kaisar Langit Putih dan Kaisar Langit Xuanming juga mengejar mereka. Di Tianyi tidak punya pilihan selain melarikan diri. Meskipun satu ke satu, Kaisar Tianyi tidak takut pada siapapun, tetapi ketika Kaisar Nether, Kaisar Harimau Putih, Kaisar Xuanming dan 3 kaisar bergandengan tangan, bahkan Kaisar Tianyi tidak bisa bersaing. Dalam keputusasaan, di Tianyi mengendalikan yang terkecil dari 7 fragmen dan melarikan diri sepanjang jalan. Setelah Kaisar Netherworld mengejar untuk jangka waktu tertentu, dia memikirkan 6 fragmen Netherworld lainnya. Dia berhenti mengejar di Tianyi dan berbalik, sementara Baihu Tiandi dan Xuanming Tiandi terus mengejar mereka sampai sejauh itu. Setelah jatuh selama puluhan ribu tahun, di Tianyi mengendarai salah satu dari 7 fragmen dunia hantu ini ke sekitar dunia Qiankun dan berhenti di sana.
Perlu disebutkan bahwa Netherworld bukan bintang, tetapi sisi dunia. Kaisar Netherworld yang kuat menciptakan Netherworld dengan meleburkan 7 planet dengan kekuatan jiwa menjadi satu, dan meleburkan hukum 7 dunia menjadi satu. Sangat disayangkan bahwa sampai Netherworld Emperor mengkonsolidasikan Netherworld itu akan menarik Kaisar Tianyi, bintang jahat, dan akhirnya Netherworld yang dilebur menjadi satu akan hancur. Tidak masalah jika hanya dihancurkan, intinya adalah di Tianyi juga melarikan satu dari 7 keping, jadi dengan cara ini, hanya ada 6 keping yang tersisa di Netherworld. Alasan mengapa Kaisar Tianyi ingin mengambil fragmen ini adalah untuk memahami hukum reinkarnasi jiwa. Setelah puluhan ribu tahun pencerahan, Kaisar Reinkarnasi akhirnya menyadari cara reinkarnasi jiwa, dan ia berhasil dalam 9 putaran. Adapun fragmen ini, setelah memahami cara reinkarnasi jiwa, itu tidak lagi berguna bagi Kaisar Tianyi, dan itu direformasi sesuka hati dan menjadi tempat pelatihan Akademi Nanming. Setelah membaca untuk waktu yang lama, Chu Xingyun akhirnya menghela nafas dan dengan lembut menutup buku tulang itu. Ukuran fragmen ini tidak kecil, tetapi tidak terlalu besar, hanya sepertiga dari ukuran dunia. Kabut kelabu yang dipancarkan oleh pecahan ini adalah kekuatan penghancuran yang sangat istimewa, di luar cahaya, semua energi yang bersentuhan dengan kabut kelabu akan dimusnahkan menjadi kehampaan di bawah erosi kabut kelabu. Oleh karena itu, kecuali untuk melihat dengan mata Anda, metode deteksi apapun dari jenis riak tidak valid, dan semua riak deteksi akan terhapus oleh kabut abu-abu dan tidak dapat diumpan balik. Dari sudut tertentu, dunia ini tidak terlihat di langit berbintang, kecuali jika Anda melihatnya dengan mata telanjang dari jarak dekat, jika tidak, Anda tidak dapat menemukan keberadaan dunia ini dengan cara apapun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Welcome to Hyuyin Channel. Seperti biasa, Mimin akan menceritakan kisah kepahlawanan Chu Xingyun dalam anime Spirit Sword Shofrek.